Alkitab kita firman Tuhan dari Injil Matius, tentu kita sudah tahu semua di sana temanya sudah dikasih. Matius pasal 13, lumayan panjang, tapi cobalah kita perlahan-lahan menelusurinya dengan harapan Matius 13, dengan harapan ada mutiara rohani yang menjadi bagian kita masing-masing pada sore hari ini. Matius 13 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-23. Saya mulai ayatnya yang pertama, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan boleh melanjutkannya ayat 2 dan seterusnya kita akan bersahut-sahutan. Di bawah perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin.
Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, yang merenungkan dan melakukannya. Cukup panjang, tapi saya yakin karena ibu-ibu Lydia ini sudah terbiasa dengan pembacaan Alkitab sampai hari ini, panjang pun pasti menyenangkan. Amin ibu-ibu ya. Baik, hari ini seperti saya singgung tadi, kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang tadi di bawah tema respons terhadap firman. Respon terhadap firman Tuhan tentunya. Sebelum saya lanjut, tentu sudah tertera di situ nama saya Budiman Sinaga. Puji Tuhan dikasih kesempatan untuk punya pangkat sedikit jadi seorang pendeta, tapi sudah emeritus ibu sekalian. Namun lebih lanjut saya ingin memperkenalkan ini istri saya baru saja lahir. Ada ya di slide? Ada. Ada yang sudah kenal? Ini namanya dongan matua saya. Sudah ada yang kenal? Ini ibu yang satu ini ada di situ. Coba silakan berdiri. Itu dia. Iya. itu dongan matua saya. Ibu sekalian, kami sudah dikaruniai 2 putra. Yang dari sini tuh sebelah kanan yang baju apa ini? Yang agak putih itu nomor pertama, dia penyandang autis. Ya, dia penyandang autis. Sudah 27 tahun kami jalani kebersamaan dengan dia. Ada banyak berbagai pergumulan, tapi puji Tuhan sampai hari ini dia sehat. Yang kedua itu yang senyumnya juga lebar, sudah semester 6. Kami sedang bergumul karena dia akan magang selama 1 semester ini, sedang bergumul kemana Tuhan tempatkan karena ada beberapa perusahaan yang harus dia pilih. Dia pilih, kami tetapkan hati untuk di Bandung 3, di Jakarta 2. Jadi berharap kalau boleh di Bandung karena sudah familiar dengan kota itu, jadi lebih mudah untuk kami mengarahkan bagaimana kelanjutan kehidupannya. Jadi demikian ibu sekalian yang Tuhan Yesus kasihi, anak kami 2 putra, kami sepasang, saya Sinaga, istri saya baru saja lahir. Tadi ada Inang di sini rupanya baru setompul rupanya, ya. Kata ya itu bisalah bersaudara katanya begitu. Maksudnya dalam tatanan marga. Tentu kita semua bersaudara dalam kasih Tuhan. Oleh karena itu ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan perenungan kita dari teks firman Tuhan yang akan menjadi pemikiran kita dari Matius 13 ayat 1 sampai 23 tadi. Dari sekian panjang pembacaan yang sudah kita baca, tentu nanti kita akan merenungkan bagaimana respons yang ada di tengah-tengah kehidupan manusia. Namun sebelumnya saya tertarik untuk kita merenungkan lebih lanjut narasi para penulis Injil. Narasi itu cerita yang dia sampaikan. Karena 4 Injil menjelaskan demikian. Matius berkata begini, orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Yesus, sang penabur. Ya kan? Lukas berkata begini, orang banyak berbondong-bondong datang, lebih jelas dari berbagai kota, menggabungkan diri untuk mendengar apa yang ditaburkan oleh Yesus. Begitu kira-kira. Kemudian Markus berkata begini, ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia. Ya kan? Banyak sekali orang itu. Berbondong-bondong manusia itu. Sangat besar jumlahnya. Memberi gambaran yang antusias dalam mendengarkan khotbah sang pengkhotbah, yaitu Tuhan Yesus. Tapi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, menarik untuk kita renungkan lebih lanjut. Kalau kita tuntaskan
langsung kepada pasal 23. Amat sangat sedikit yang meresponi khotbah itu. Karena kalau kita baca ada tipe manusia yang mendengarkan yang benih itu 1, 2, 3, dan 4. Yang keempat berhasil. Kalau kita buat presentasi 100%, berarti yang mendengarkan firman Tuhan, yang menerima firman Tuhan, kalau yang pertama 25, yang kedua 25, yang ketiga 75, yang terakhir berapa persen? Halo, ibu-ibu, berapa persen? Yang pertama 25, yang kedua 25, yang ketiga 25, yang ke ini berapa? 25 juga. Kalau digabungkan yang 1 sampai dengan 3, yang tidak berhasil, yang berhasil hanya berapa persen? 25. Sedih bukan? Apa yang menjadi perenungan kita dari bagian ini? Dalam pengaplikasian firman Tuhan yang didengar oleh setiap orang, tidak semua orang yang berbondong-bondong datang ke rumah Tuhan menghidupi firman itu. Bahkan orang-orang yang dalam kehidupan gereja, dalam realitas hadirnya kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini, tidak semuanya orang-orang kudus. Tidak semua menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka tidak heran ada orang yang berkata begini, malaslah ke gereja, ternyata di sana banyak orang-orang munafik. Banyak di sana yang pura-pura. Itulah realitas kerajaan Allah, bahwa ada orang yang tipe di tanah kering, di tanah keras, ada yang berbatu-batu, ada yang dipengaruhi oleh berbagai ketakutan dalam hidup ini. Namun bagaimana dengan kita? Itu yang pertama yang menjadi pemikiran saya untuk kita renungkan bersama-sama. Yang kedua, ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, pertanyaan para murid. Kita lihat pasal 13 ayat 10 begini. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Menarik bukan? Dikatakan bahwa Yesus memberikan perumpamaan kepada orang-orang supaya rahasia itu tidak diketahui. Kenapa ya? Tapi kepada para murid diberitahu. Ya, rahasia itu dipakai bahasa ini, bahasa Yunani, mysterion. Mysterion ini, ibu-ibu yang Tuhan kasih, kebenaran yang sebelumnya tersembunyi namun telah dinyatakan atau dinyatakan oleh Allah, terutama berkait dengan rencana keselamatan dan kerajaan Allah. Jadi Yesus mau mengatakan kepada para murid bahwa kalau aku menyampaikan satu perumpamaan, itu sesungguhnya membuat ajaran itu lebih mudah dipahami, meskipun tersembunyi kepada orang-orang yang kepadanya disembunyikan rahasia kerajaan Tuhan. Membuat pendengar berpikir dan menghayati, serta menyembunyikan kebenaran dari orang-orang yang tidak mencari. Dengan menggunakan perumpamaan, Yesus dapat menyampaikan ajaran yang mendalam dan relevan bagi para pendengarnya. Jadi bagi saya, bagian yang kedua ini memberi satu pemikiran ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Apa rahasia itu sebenarnya? Yang disingkapkan kepada para murid, yang disingkapkan kepada kita, yang menjadi rahasia bagi orang yang tidak mau peduli akan Tuhan. Ini dia. Rahasia itu yang pertama. Ibu-ibu, ada banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Matius 22 ayat 14 kalau kita baca di sana. Dari paparan tentang perumpamaan penabur itu yang di tengah-tengah dituliskan apa sesungguhnya tujuannya,
Dijelaskan bahwa banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Oleh karena itu jangan heran bahwa taburan firman Tuhan itu disampaikan sedemikian hebatnya, namun hanya beberapa orang yang meresponi dengan benar. 25%, 75%, 1, 2, dan 3 itu tidak menyikapinya secara tepat dan benar. Kedua, ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, realitas kerajaan surga merupakan campuran, perhatikan, merupakan campuran antara benar dan yang palsu, yang baik dan yang buruk. Kehadiran kerajaan Allah di bumi ini tidak steril dari hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, jangan kita gusar. Karena lalang dan gandum tumbuh bersama-sama, kelak akan dipilah. Pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30. Jadi seperti saya singgung di awal tadi, jangan kita langsung kecewa ketika di tengah-tengah persekutuan yang sepertinya surgawi itu masih ada yang neko-neko. Malas laku datang ke persekutuan Lydia. Ternyata si Anu itu begini. Oh, biarkan. Nanti kita lihat kenapa begitu, kan gitu ya. Itu dulu pendahuluan. Karena memang Allah katakan gandum dan ilalang itu tumbuh bersama-sama. Kalau gitu dicabut dong. Jangan, dicabut lalangnya. Kata Tuhan jangan. Tunggu masa penuaian itu berlaku. Kerajaan surga bukan semata-mata, maksud saya realitas kehadiran kerajaan surga di bumi ini bukan semata-mata orang-orang kudus semua. Oke? Ketiga, orang yang tertarik akan perkara-perkara surga seperti seorang yang menemukan harta di ladang, kemudian menjual hartanya dan membeli ladang itu. Itulah ayatnya yang ke-23. Ada ladang, ditemukan di sana harta karun rupanya. Kata firman Tuhan, yang menemukan itu menutupnya. Kemudian jual apa yang ada di rumah supaya membeli tanah itu, ladang itu, karena harta itu tadi. Apa yang digambarkan dengan kisah ini? Menggambarkan bahwa orang-orang yang tertarik akan perkara-perkara surga itu akan berupaya kalau bisa meninggalkan semuanya demi kerajaan Allah. Tidak lantas jual harta baru pergi ke PDPA semua, ya bukan itu maksud saya. Tapi rela mengorbankan yang tidak berguna demi sesuatu yang kekal. Yaitu perkara-perkara surgawi. Jadi sesuatu yang menakjubkan kalau bisa kita teliti lebih lanjut terhadap uraian itu. Demikian sebagai introduksi untuk mencoba memahami bagaimana sang penabur Yesus Kristus itu menaburkan firman itu, maksud dan tujuannya. Dan kita lanjutkan untuk memahami lebih dalam tentang realita yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dengan ragam respon terhadap firman Tuhan. Saya coba sebenarnya ini bisa tidak bisa. Oke, baik, kita lewati saja bagian. Kita perhatikan firman Tuhan. Yang pertama begini. Ragam respon terhadap firman Tuhan yang kita baca tadi. Yang pertama katanya penabur menaburkan benih jatuh di pinggir jalan, dimakan habis oleh burung. Lukas bilang begini, benih yang jatuh itu diinjak orang. Jadi ibu-ibu yang Tuhan dikasihi, coba kita bayangkan bahwa pinggir jalan yang dimaksud coba bukan seperti pinggir jalan yang di depan sana. Kalau di kampung kami, nggak tahu di kampung ibu sekalian, ada ladang, ada sawah, dia punya jalan tengah antara sawah satu dengan sawah lainnya, ya kan? Itu namanya apa sih, sengkedan ya kalau nggak salah. Dulu waktu anak kami divonis autis, salah satu upaya untuk membuat dia bisa stabil adalah harus di jalan di pematang sawah ini.
Karena di Bandung susah, saya buat balok jalan, saya latih dia jalan supaya bisa bebas. Nah itu jalan. Dari jalan yang dimaksud kita bisa bayangkan bahwa penabur itu menaburkan benih. Benih itu tidak ke ladangnya, tapi di jalan itu. Bisa ya bayangkan ya Bapak Ibu-ibu sekalian ya. Benih itu dimakan habis oleh burung. Lukas bilang diinjak orang karena jalan kan gitu ya. Pastilah benih itu tidak mungkin tumbuh, bukan? Artinya di ayat 19 begini, mendengar tapi tidak mengerti. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita renungkan lebih lanjut bahwa ketika firman Tuhan dalam ayat 19 berkata begini, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Mendengar tetapi tidak mengerti. Nah, ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, mendengar di sini bukan soal intelektual. Bukan soal tidak tamat sekolah maka IQ-nya rendah. Maka IQ-nya sama sekali tidak memahami hal-hal yang rohani, bukan itu. Atau artinya dia tidak mengerti akan apa yang disampaikan. Tapi tidak mengerti di sini soal sikap hati, tidak mau menerima firman Tuhan. Ini penting. Sehingga ketika penulis Injil berkata begini, mendengar tapi tidak mengerti, sebenarnya bukan pengertian intelektual yang dialami orang ini sehingga dia tidak bertumbuh sebagaimana mestinya. Ibu-ibu yang kalau kita baca Alkitab, setiap firman yang disampaikan oleh Yesus di hadapan tokoh-tokoh agama, di hadapan orang Farisi, di hadapan ahli Taurat, sesungguhnya mereka itu sangat-sangat mengerti firman Tuhan, bukan? Mereka mengerti. Pengertian itulah yang membawa mereka membenci Yesus, yang membawa mereka menyiapkan diri untuk menangkap Tuhan Yesus. Jadi kalau firman Tuhan katakan tidak mengerti, sebenarnya bukan soal IQ-nya yang bodoh. Justru karena pengertian yang hebat itulah yang membawa mereka membenci Tuhan Yesus. Tapi sesungguhnya hati mereka tidak siap untuk ditempelak oleh firman Tuhan. Kan gitu. Jadi sebenarnya ini yang menjadi persoalan. Sehingga kita pahami ketika Tuhan Yesus berkata dalam perumpamaan yang firman benih yang jatuh di pinggir jalan itu dimakan habis oleh burung, oleh karena memang orang-orang ini tidak siap mendengarkan firman Tuhan, tidak punya hati untuk ditaburi firman Tuhan, tidak punya hati untuk diajari oleh Tuhan. Itu sesungguhnya. Saya percaya setiap kita hari ini banyak yang mengerti soal persepuluhan, bukan? Pastilah. Tapi seberapa kita yang taat melakukannya? Banyak di antara kita yang mengerti soal mengasihi musuh, soal mengampuni. Tapi seberapa di antara kita yang menyimpan dendam? Kan mengerti kan soal itu kan? Firman itu mengerti kan? Tapi kenapa kita tidak melakukannya? Karena kita tidak punya hati untuk mengerjakannya. Itulah yang dimaksudkan dari perumpamaan yang pertama. Ada banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan, tapi tidak punya hati. Hatinya penuh dengan kritik terhadap si pengkhotbah, apalagi terhadap firman Tuhan. Hatinya penuh kritik terhadap kegiatan ibadah itu. Bagaimana dengan firman Tuhan yang akan didengar? Tidak akan tumbuh. Saya bilang sebenarnya juga persoalan yang pertama, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jalan itu tidak pernah dibajak, bukan?
Jalan itu keras sekali. Tidak mungkin dibajak karena itu jalan. Bagi saya inilah hati yang belum dilahirkan baru oleh kuasa Roh Kudus. Bagaimana? Saya pikir kita sudah sangat akrab dengan pemahaman itu. Bagaimana mungkin hati yang belum bertobat, hati yang belum berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi mau bisa memahami, terlebih tertarik terhadap hal-hal yang surgawi. Ini persoalan. Itulah sebabnya ketika Nikodemus berjumpa dengan Tuhan Yesus pada malam hari itu, Tuhan Yesus bilang, "Hai Nikodemus, meskipun engkau seorang Farisi yang hebat, meskipun engkau ahli Taurat yang hebat, kalau engkau belum dilahirkan baru oleh Roh Kudus, engkau tidak mungkin melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk, melihat pun tidak mungkin." Jadi persoalannya di sini. Tidak mengerti di sini persoalan hati yang menolak firman Tuhan. Hati yang tidak mau tahu firman Tuhan. Hati yang tidak pernah tertarik hal-hal yang surgawi. Ya. Orang-orang seperti ini kalau sudah datang ke gereja, dari pujian pertama sampai pujian persiapan firman Tuhan, duduknya manis, tenang. Tapi begitu doa untuk firman Tuhan, dia amin, dia langsung keluar cari tempat yang baru. Enggak mau firman Tuhan. Ya. Jadi benih yang jatuh di pinggir jalan, dimakan habis oleh burung, dan benih di pinggir jalan dijauh orang, itu adalah orang-orang yang mendengar, orang-orang maksud saya tidak mengerti dan tidak memberi hati untuk hal-hal yang rohani. Berikutnya, yang kedua, benih yang jatuh di tanah berbatu-batu, yang tidak tanahnya banyak tanahnya lalu tumbuh tapi kemudian kering karena tidak berakar. Ayat artinya dikatakan begini, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Begitu antusias, begitu semangat kepada hal-hal yang rohani. Tapi ketika ada persoalan kehidupan, ketika ada tantangan kehidupan, langsung mundur dari hadapan Tuhan, gitu kira-kira. Tapi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita renungkan lebih lanjut bahwa penulis Matius berkata, ada batu yang tidak diketahui oleh pemilik ladang, yang kemudian sudah sepertinya begitu yakin bahwa sudah tidak ada batu. Rupanya di bawah ladang itu ketika dibajak tidak diketahui bahwa ada batu dan di atasnya ada tanah dan tumbuh di sana benih itu sendiri. Dan hal ini digambarkan terhadap orang yang awalnya begitu antusias terhadap perkara-perkara rohani, tapi ketika datang pergumulan dia langsung mundur. Memang kadang-kadang ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika hal-hal yang sentimental, ulang tahun, Natal, apalagi segala macam, ketika datang firman Tuhan, kita begitu bersemangat. Pokoknya Tuhan, aku mau ikut Tuhan, aku mau sungguh-sungguh. Angat-angat tai ayam. Minggu depan sudah tidak kelihatan lagi. Inilah tipe orang seperti itu. Ada banyak hal yang bisa saja dikatakan sebagai alasan untuk tidak melanjutkan komitmen itu. Ada banyak hal yang bisa dijadikan sebagai benteng untuk mengatakan bahwa itu dulu, sekarang tidak. Atau ada banyak tuduhan-tuduhan yang dibuat yang membuat dia untuk membentengi diri bahwa itulah apa yang dialami hari itu. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa respon pertama, respon kedua, ada antusiasme yang begitu dalam, tapi kemudian berlanjut tanpa makna oleh karena begitu mudah dikalahkan oleh berbagai persoalan kehidupan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya firman Tuhan katakan bahwa
setiap orang yang mengikut Tuhan itu harus memikul salib. Ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang seharusnya menjadi kekuatan untuk menguji komitmen dalam kita mengikut Tuhan. Tapi benar sekali, ketika ada panas terik, tanaman itu langsung layu karena tidak berakar. Demikian juga dengan orang-orang yang seperti ini. Seringkali ada banyak situasi ketika memasuki ibadah gereja, begitu antusias untuk menyenangkan Tuhan, oleh karena punya komunitas baru, oleh karena puji-pujian yang mungkin menyenangkan. Tapi apakah itu bisa berlanjut ketika ada persoalan-persoalan, ketika ada tantangan-tantangan yang menguji komitmen itu? Ya kan? Kita perlu merenungkan hal ini dalam-dalam. Bagaimana sesungguhnya kita dalam mengikut Tuhan? Apakah seperti benih yang ditanam di atas berbatu-batu, sebentar saja tumbuhnya lalu mati? Tuhan Yesus mengingatkan para pendengar dan kita sekalian supaya waspada terhadap keyakinan yang kita tunjukkan, yang kita nyatakan dalam kita mengikut Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh punya komitmen yang bisa diuji meskipun dalam berbagai kesulitan? Karena sesungguhnya kita, orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang dimau Tuhan untuk punya komitmen sampai kapanpun dalam situasi bagaimanapun tetap mengikut Tuhan. Sehingga kita perlu mengevaluasi diri kita. Dikatakan tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Kadang-kadang kita heran, kok ada guru sekolah minggu yang tiba-tiba kita dengar sudah jadi mualaf? Bisa saja, karena tidak berakar dalam. Karena komitmennya belum teruji. Ya. Jangan dikit-dikit ada pergumulan langsung say goodbye Tuhan. Sampai di sinilah cintaku kan gitu ya. Ada satu perjanjian yang kita ucapkan yang sesungguhnya itu akan menjadi landasan komitmen kita untuk setia mengikut Tuhan sampai kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Meski badai topan pergumulan datang. Sama seperti hubungan kita suami istri. Bukankah hubungan kita adalah hubungan yang dijalin dengan satu perjanjian bahwa dalam segala situasi apapun akan saling menolong. Sama dengan kita. Tuhan pun dalam memilih bangsa Israel sebenarnya didasari oleh kasih perjanjian yang kekal. Ya. Didasari oleh perjanjian yang tidak berdasarkan pandangan mata atau berdasarkan persyaratan-persyaratan yang bisa dipenuhi oleh bangsa Israel. Kita tahu bangsa Israel itu bangsa yang kecil. Sementara bangsa Mesir jauh lebih hebat. Bangsa Babilonia jauh lebih hebat. Tapi Allah tidak memilih dia untuk menjadi sarana memberkati bangsa-bangsa. Dan kita lihat dalam perjalanan perjanjian itu ada banyak pergumulan-pergumulan, tapi kasih Tuhan tetap memilih dia. Dan sesungguhnya itulah yang Tuhan mau dalam hidup setiap kita. Ketika kita berkomitmen untuk mengikut Tuhan, untuk menjadi anak Tuhan, tidak gampang diombang-ambingkan oleh berbagai pergumulan hidup. Ya kan? Jangan bilang bahwa seperti tadi melihat kondisi di Ibu Lydia, udahlah, terima kasihlah, WA-nya Ibu Elfrinal pun tidak pernah lagi disambut-sambut, tidak pernah lagi diberi respon, tak mau lagi aku ke sana. Atau apa lagi? Ketika aku sungguh-sungguh ke Lydia kok malah pergumulanku bertambah-tambah. Ya. Karena pada dasarnya kita maunya seperti segala sesuatu yang kita doakan, kita langsung terima dari Tuhan. Kita tidak memahami bahwa kasih Allah sesungguhnya diberikan kepada kita bukan karena apa baiknya kita,
Tapi semata-mata anugerah yang mengangkat kita. Dan Allah mau supaya kasih kita itu terus langgeng sampai kepada panggilan kita untuk kembali ke kehidupan yang kekal. Tidak gampang diombang-ambingkan oleh berbagai persoalan kehidupan. Yang ketiga, benih yang jatuh semak duri lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Artinya di ayat 22 begini. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu lalu mirip-mirip dengan yang tadi, tapi ini lebih spesifik dikatakan kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah, tidak sampai kepada sasaran ke ayatnya yang ke-23. Apa persoalannya? Ketika mendengarkan firman itu, kekhawatiran hidupnya menghimpitnya, mengalahkan firman-firman yang sudah dengar. Tentu kalau ingat Matius 6, di sana dipaparkan oleh penulis Injil pula, penulis Matius maksud saya, tentang kekhawatiran. Karena apa? Karena kekhawatiran itu membawa kita untuk tidak percaya kepada Allah. Ketika kita khawatir, mana mungkin lagi firman yang penuh kuasa itu mampu mempengaruhi kehidupan kita. Jelas firman itu akan dengan sendirinya akan terbenar, tenggelam, tidak mempengaruhi kehidupan kita. Ya kan? Kekhawatiran. Oleh karena itu hati-hatilah ketika ada khawatir ini dan itu. Kata firman Tuhan, khawatir itu seperti bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dipikirkannya soal materi, dipikirkannya soal pakaian, dipikirkannya soal minum. Padahal dia katakan, engkau lebih indah dari burung pipit itu. Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu kita sadar betul bahwa kita ini seperti biji mata Allah sendiri. Diperhatikan tiap waktu, diperhatikan, dijagai, dilindungi. Mengapa kita membiarkan diri kita? Kekhawatiran itu menghimpit firman yang begitu agung, yang seringkali menggema untuk meneguhkan. Itu karena kita memberi telinga kepada kekhawatiran itu sendiri. Kemudian yang kedua dikatakan, yang menghambat firman itu tumbuh dan hidup, tipu daya kekayaan. Ibu-ibu ya, kita perhatikan, tipu daya kekayaan, bukan kekayaan. Ada tipu daya ya. Saya coba-coba browsing karena saya belum pernah jadi kaya. Sebenarnya apa yang ditawarkan oleh kekayaan itu kan gitu ya. Saya coba browsing. Rupanya salah satu tipuan dari kekayaan itu dikatakan begini. Apabila engkau kaya, semuanya bisa beres. Itu dia. Apabila engkau kaya, kalau kau punya kekayaan, kau dengan mudah memberi pertolongan kepada orang-orang miskin. Ternyata tidak betul, ibu-ibu sekalian. Ada banyak orang kaya yang semakin sombong dan mengandalkan kekayaannya. Ya. Ketika kami dalam pelayanan di Pekanbaru bekerja sama dengan para misionaris, teman kami bilang begini, Pak Budi, jangan percaya bahwa orang kaya makin kaya suka memberi. Malah yang menopang kita di sini adalah orang-orang biasa yang rela mengurangi makannya demi mengumpulkan uang untuk mendukung pelayanan kita. Jangan percaya kepada tawaran-tawaran kekayaan. Karena itu akan menghimpit kebenaran firman Tuhan yang seharusnya meneguhkan kehidupan kita dalam mengiring Tuhan. Ada banyak juga orang-orang kaya yang sepertinya seperti apa yang dikatakan si Google tadi bagi saya, menolong orang ternyata susah. Ada satu cerita, maaf nih, di Jalan Setiabu itu ada gereja. Saya bilang sama majelis ini, kayaknya parkiran kalian sudah sempit ya, tambah jiwa. Iya, Amang, kami mau beli tanah di belakang 7M. Oh gampang dong ya. Kan banyak orang kaya situ. Amang, susah kali, 100.000 pun susah untuk mendukung pembelian tanah itu. Amang tahu katanya, apa? Ada di Pajak Pagi itu, bengkelnya sangat maju. Memang dulu dia orang yang menderita, sudah kaya sekarang. Kalau sudah diminta uangnya, bolo-bolo nih, tak keluar.
itulah tipu daya kekayaan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah a priori terhadap orang-orang kaya. Karena Abraham pun kaya. Banyak tokoh-tokoh Alkitab. Tapi yang menjadi persoalan ketika Allah berbicara soal kekayaan, dalam satu ayat dikatakan supaya orang kaya jangan menyombongkan kekayaannya, supaya orang kaya jangan menyandarkan diri kepada harta bendanya. Oleh karena itu Tuhan katakan bahwa ketika berbicara soal kekayaan, yang mau Tuhan pertanyakan adalah bagaimana seseorang mendapatkan kekayaannya dan bagaimana seseorang mempergunakan kekayaannya itu. Ini yang menjadi persoalan. Jadi siapa saja kita boleh kaya dengan berbagai usaha tentu. Tapi bagaimana? Persoalannya bagaimana kita memperoleh kekayaan dan bagaimana kita mengelola kekayaan itu. Apakah menjadi sarana pekabaran Injil, menjadi kemuliaan Tuhan, atau malah? Ibu sendiri bisa menjawabnya. Jadi ada banyak persoalan-persoalan yang seringkali menghimpit kehidupan orang yang mendengarkan firman itu sehingga tidak bertumbuh. Oleh karena itu firman Tuhan katakan supaya setiap kita masuk kepada perumpamaan yang keempat. Benih jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ya. Artinya tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu, ibu yang Tuhan dikasihi. Firman itu didengar, firman itu dimengerti dengan maksud memberi respon untuk menerima firman itu sebagai bagian dari pembentukan kerohanian kita supaya kita semakin serupa dengan Tuhan. Oleh karena itu ketika firman itu terasa pedih di hati oleh karena teguran dosa-dosa kita, kita harus tunduk, kita harus merendahkan diri. Mari Tuhan, bentuk aku seturut dengan kehendak-Mu. Ketika firman itu menegur berbagai kekurangan-kekurangan kita dalam mengikuti Tuhan Yesus, kita harus siap, jangan malah ngambek. Jangan menuduh hamba Tuhan. Jangan menuduh hamba Tuhan salah tafsir atau seolah-olah sudah dikabarkan. Itulah kan si Anu yang sampaikan dia. Makanya pendeta tahu. Ini persoalan. Jadi Tuhan mau kita bertumbuh, berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Tidak persoalan. Yang mana? Oleh karena itu sebagai penutup, yang membedakan tanah yang baik dengan jenis tanah yang lainnya adalah ibu-ibu sekalian berbuah. Mari kita lihat Yohanes 15 ayat 8, sudah ada di situ? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Berbuah banyak, ibu-ibu sekalian. Tanah yang baik pertama, mengerti dan peduli dengan firman itu. Seberapapun kemampuan kita, atau sudah opung-opung sekalipun, kita akan diberkati Tuhan kalau kita punya hati dan peduli. Oh, itu firman Tuhan. Siapapun yang menyampaikannya, doakan supaya penguraiannya itu mendapat di hati tempat di hati kita dan dia berbuah banyak. Itulah tanah yang baik. Kedua, berbuah, ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, apabila kita berbuat sesuai dengan firman Tuhan, perilaku kehidupan kita sesuai dengan Injil yang kita terima. Ya, ada relasi antara keyakinan dan perilaku ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Ya. Tidak berkata firman Tuhan, tapi perbuatannya si jahat. Itu tidak berbuah namanya. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku supaya kamu pun berbuah lebat. Oleh karena itu, ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, terserah kepada Anda dalam menyikapi firman Tuhan. Mana yang Anda pilih? Perumpamaan pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Supaya dengan demikian kita semakin siap menjalani kehidupan kita seperti apa yang Tuhan inginkan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapak terima kasih.